Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita edisi Senin 15 Juli 2024 dengan Sari Berita. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat terus dorong SDM lokal melalui pelatihan dan pemagangan. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Emmanuel Melkiades Lakelena bersama BPJS Kesehatan Cabang ND gelar sosialisasi program jaminan kesehatan nasional. Bersama saya Leli Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Pendengar, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat terus dorong SDM lokal melalui pelatihan dan pemagangan. Informasi selengkapnya disampaikan Epi Wahab. Kabupaten Manggarai Barat akan terus mendorong pengembangan sumber daya manusia untuk masyarakat lokal, terutama anak muda di Manggarai Barat, agar mampu mempersiapkan diri dan bersaing di dunia kerja di tengah status sebagai kota destinasi pariwisata super prioritas. Hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Franciscus Salesodo. Terus terang saja dalam beberapa tahun terakhir kita juga cukup gencar melakukan bahkan mendorong beberapa stakeholder yang punya atensi terhadap pengembangan sumber daya manusia. Ya. Ada beberapa stakeholder itu cukup membantu Pemda terkait dengan ini. Bahkan 2-3 tahun terakhir ini kita punya pendanaan khusus melalui Dinas Nakertras untuk pengembangan pemagangan maupun kerjasama dengan badan pemagangan yang ada di pelatihan yang ada di Lombok Timur. Ya. Di tahun ini sebanyak kurang lebih 80 orang telah mengikuti pelatihan kerja dengan pendanaan khusus melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Koperasi dan UKM Kabupaten Manggarai Barat bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja Lombok Timur dan stakeholder. Dan banyak di antara mereka yang kembali bekerja di tempat pemagangan mereka masing-masing. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat optimis dengan kemampuan para SDM lokal yang ada dan informasi yang diterima dari para stakeholder terutama di hotel dan restoran mendapatkan respon positif bahwasannya SDM lokal Manggarai Barat juga mampu bersaing dan memiliki potensi yang besar apabila dikembangkan dan diberi ruang. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Aktivitas erupsi di Gunung Lewotobi laki-laki yang terletak di Flores Timur terus berlanjut akibat suplai magma yang masih aktif. Hal ini disampaikan oleh Emmanuel Rovinus Bere, pengamat pos pengamatan Gunung Api Lewotobi laki-laki dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Minggu sore. Berdasarkan data terakhir yang diperoleh dari pukul 6 WITA hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah pada Sabtu 13 Juli 2024, telah terjadi 2 kali erupsi dengan ketinggian mencapai 900 meter dari atas puncak gunung. Selain erupsi, aktivitas gempa vulkanik, baik vulkanik dalam maupun dangkal, masih terekam. Emmanuel menjelaskan, sebaran debu vulkanik dari erupsi tersebut dominan bergerak ke sisi barat dan barat daya sehingga menghujani beberapa desa yang berada di sana. Adapun wilayah yang terdampak di sisi barat antara lain Desa Pululera, Hokeng, Dusun Wolorona, Dusun Goloriang dan Desa Desa Klatanlo. Sedangkan di sisi barat daya Desa Padang Pasir, Dusun Watupodur, Dusun Kumaibang, dan juga Desa Boru. Dengan tingginya aktivitas erupsi, Emmanuel mengingatkan warga desa untuk terus mengenakan masker agar terhindar dari paparan debu vulkanik. Dan saat ini Gunung Lewotobi laki-laki berada pada tingkat aktivitas level 3 atau siaga. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Emmanuel Melkiades Lakelena bersama BPJS Kesehatan Cabang ND gelar sosialisasi program jaminan kesehatan nasional pada Jumat lalu di ND. Informasi selengkapnya disampaikan Rosada Lima.
Coba-coba yang dibayar oleh pemerintah JKN. Wakil Ketua Komisi 9 Melki Lakalena dalam sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional mengatakan para pemegang kartu BPJS dan KIS dapat menggunakan kartunya tersebut untuk memeriksa kesehatan secara rutin baik di rumah sakit, puskesmas maupun dokter vaskes BPJS. Menurutnya pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk mengetahui kondisi tubuh dalam keadaan sehat atau sakit sehingga bisa dideteksi sejak dini. Melki menjelaskan jika obat generik yang harusnya tersedia di rumah sakit kosong dan pasien terpaksa beli di luar, maka uangnya akan dikembalikan oleh BPJS. Jadi kalau Aji misalnya ada, ini obat generik ya, di rumah sakit tidak ada, Aji beli di luar, 100 ribu harganya itu, Aji pulang lagi ke rumah sakit, kasih mereka, mereka bayar kembali uang. Jadi kita tidak perlu bayar kalau memang kita masing-masing dalam tanggungan BPJS. Tapi memang kadang-kadang yang saya lihat itu, pengalaman saya adalah banyak masyarakat tidak bawa doi. Kita kasihan kan? Karena memang di rumah sakit tidak ada, dia beli uang, tidak ada uang, dia tidak bisa beli ya. Kalau tadi saya bertanya ada yang melahirkan. Melahirkan itu ada jaminan persalinan. Melki juga mengingatkan kepada masyarakat pemegang kartu BPJS yang dibiayai pemerintah disarankan untuk selalu mengecek masa keaktifan anggotanya karena pemerintah pusat selalu melakukan perubahan data BPJS terkait dengan keanggotaan. Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ende Nara Grace Ginting di kesempatan yang sama mengatakan bagi peserta BPJS yang kartu anggotanya hilang atau rusak bisa menggunakan kartu identitas kependudukan KTP ataupun kartu keluarga KK dan bisa berobat di puskesmas ataupun rumah sakit. Terkait dengan tunggakan peserta BPJS Mandiri, BPJS memberi kemudahan bagi peserta yang keterlambatannya 3 bulan bisa membayar secara cicil dan berlaku selama 12 bulan dan kepesertaannya pun dipastikan aktif kembali. RRI Ende Rosadalima melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Gandeng Palang Merah Indonesia Kabupaten Endi, BPJS Kesehatan Cabang Endi gelar donor darah. Laporan Nikolas Makumeli. Adapun kegiatan donor darah tersebut dilakukan dalam rangka hari ulang tahun BPJS Kesehatan yang ke-56. Kepada RRI, Sabtu 13 Juli 2024, Nara Grace BR Ginting, Kepala BPJS Cabang Ende menuturkan kegiatan donor darah tersebut merupakan salah satu dari beberapa rangkaian kegiatan dalam rangka HUT BPJS Kesehatan yang ke-56. Adapun kegiatan donor darah tersebut dilaksanakan di Rumah Jabatan Bupati Ende melibatkan seluruh karyawan BUMN, BUMD, serta instansi TNI dan Polri. Lanjut Grace, melalui kegiatan donor darah tersebut, kiranya dapat membantu pasien di rumah sakit yang kesulitan dalam mendapatkan darah. Selain itu, dirinya berharap kiranya kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka HUT BPJS Kesehatan tersebut bermanfaat bagi masyarakat Ende, baik berupa informasi yang didapatkan lewat pelayanan BPJS keliling, serta dapat meningkatkan kesehatan lewat kegiatan senam bersama maupun olahraga lari. Kalau kegiatan donor darah ini bekerjasama dengan PMI Ende, jadi kita menyampaikan undangan kepada seluruh instansi BUMN, BUMD yang ada di Ende untuk berpartisipasi. Sudah ada beberapa orang yang sudah berkenan ya mendonorkan darahnya, nanti akan digunakan bagi pasien di rumah sakit yang membutuhkan. Sementara itu, Rizwan Indradewa, salah satu karyawan BPJS Cabang Ende, sesaat setelah mendonorkan darahnya menuturkan salah satu motivasi dirinya turut ambil bagian dalam kegiatan donor tersebut adalah untuk membantu sesama yang mengalami kesulitan, khususnya para pasien di rumah sakit. Pada kesempatan tersebut, dirinya juga mengajak masyarakat Kabupaten Ende untuk turut menyumbangkan darahnya bagi sesama yang membutuhkan. Motivasi saya untuk donor darah sebenarnya bertujuan untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan donor darah, baik yang mendapatkan pelayanan di rumah sakit maupun di fasilitas kesehatan lainnya. Jadi harapan dari saya sendiri, ya kita semua warga Kabupaten Ende pada khususnya untuk aktif melakukan donor darah bagi yang memenuhi persyaratan supaya
saudara-saudara kita yang membutuhkan pelayanan darah di fasilitas kesehatan, dipermudah saudara-saudara kita yang membutuhkan donor darah. Adapun beberapa rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka hari ulang tahun BPJS Kesehatan yang ke-56 antara lain lomba lari 5,6 km, senam bersama, pelayanan BPJS keliling, serta kegiatan donor darah. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan. Berita terakhir. Pemerintah Kabupaten Lembata mengumumkan Desa Hoelea 2 di Kecamatan Omesuri akan menjadi tuan rumah Festival Uyalewun 2024. Acara tahunan yang diadakan untuk mempromosikan dan juga melestarikan kekayaan budaya etnis Kedang ini akan berlangsung pada tanggal 5 sampai dengan 6 Agustus mendatang. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata, Yakobus Andreas Wuwur, Minggu pagi menjelaskan Festival Uyalewun adalah acara yang menampilkan keberagaman budaya dan seni tradisional Lembata. Festival ini akan menampilkan berbagai atraksi musik, tari dan juga karya seni lokal yang menarik perhatian. Tahun 2024 menandai penyelenggaraan keempat Festival Uyalewun di Kabupaten Lembata. Pemilihan Desa Hoelea menjadi lokasi festival didukung dengan mempertimbangkan keberlanjutan budaya lokal, ketersediaan infrastruktur pendukung, dan partisipasi aktif dari masyarakat setempat. Pemerintah tidak memiliki otoritas lebih untuk menentukan lokasi festival. Penentuan lokasi adalah hak dan kepentingan masyarakat Kedang. Ia menambahkan pemilihan lokasi juga mempertimbangkan keberlanjutan budaya lokal, ketersediaan infrastruktur, dan partisipasi masyarakat setempat. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.